Iya, kita minta perhatian yang asli, tapi kami kan tentu melalui sebuah mekanisme, bukan saya yang melihat. Harus ada lembaga otoritas yang meyakini jasa itu memang asli. Itu salah satu klausul yang saya yakin juga. Pertama, belum tentu Pak Jokowi itu hadir di ruang mediasi, itu yang pertama. Yang kedua, klausul yang kami cantumkan, karena tadi pihak tergugat juga meminta, kita akan lihat klausul apa yang dicantumkan oleh para penggugat dan nanti akan kita sampaikan pada prinsipal kami masing-masing. Pak Taufik, bisa diceritakan bagaimana sidang pertama tadi, walaupun ada juga yang sudah nonton, tetapi kan paling tidak yang undercovernya kan belum tentu. Silakan. Ya. Oke. Jadi sidang yang pertama itu dimulai tentunya dengan menanyakan kelengkapan seperti surat kuasa, kalau dia itu menerima surat kuasa, ya. Yang diperiksa pertama kali tentu dari sisi penggugat, ya, dari sisi kami diperiksa surat kuasa, kemudian diperiksa identitasnya penggugat, dalam hal identitas saya, juga diperiksa surat kuasa ini apakah sudah dilengkapi dengan stempel pengadilan. Administrasinya kan begitu ya, surat administrasinya. Iya. Nah, terus dilanjutkan memeriksa kelengkapan dari tergugat 1, 2, 3, dan 4. Nah, ini pas giliran tergugat 3 ini ada masalah. Masalahnya adalah di dalam surat kuasa itu tertulis Pengadilan Negeri Boyolali, kemudian juga di situ tertulis bahwa tidak di dalam surat kuasa itu belum didaftarkan begitu. Saya tidak ngerti kenapa bisa berbunyi Boyolali begitu, ya. Itu tergugat 3 apa? UGM sudah lengkap. Nah, tergugat 3 itu SMA 6. Tergugat 3 itu SMA 6, betul. Oke. Ya. Jadi dari SMA 6 itu Boyolali, nggak ngerti, atau mungkin justru dulu Pak Jokowi itu tinggalnya di Boyolali barangkali begitu. Oke. Lalu bagaimana kelanjutannya? Ya, setelah kita tentu keberatan, ya. Tentu keberatan karena salah tempat itu tidak bisa dibenarkan. Terus hakim memberikan kesempatan sampai kemudian diskoros 20 menit untuk memperbaiki surat kuasa, dan kemudian sidang dilanjutkan kembali di sela begitu, atau dipotong untuk sidangnya ini SMK begitu, ya. Tapi pengacaranya yang sama. Mereka pengacaranya adalah Yakubus de Brito Irfan, yang memang orang Surakarta, ya, orang Solo dia. Jadi ditunjuklah dia dengan kawan-kawan untuk mewakili tergugat 1. Untuk tergugat 2-nya, ya, mereka datang sendiri, itu ketua KPU-nya. Dan untuk tergugat 3, ya, tergugat 3 SMA 6 setelah diperbaiki dilanjutkan sidang. Tergugat 4 dari UGM itu persyaratannya lengkap. Nah, oke, dari UGM ada diwakili pengacara, lawyer atau kuasa hukum? Bukan dari UGM, dari biro hukumnya, ya. Jadi biro hukumnya langsung, ya, dari universitas, ya? Iya, dari universitas langsung. Terus kemudian kami tidak diberi kesempatan untuk mengecek, ya, kita instruksi begitu. Ternyata hakimnya ngomong, ya memang kita periksa dulu, nanti akan kita persilahkan kepada para pihak untuk memeriksa begitu. Dan akhirnya kami memeriksa kelengkapan, ya, kelengkapan dari para pihak, ya. Memang tidak terlalu lama sih, mungkin antara 10 sampai 15 menit itu beserta lampir-lampirannya. Setelah kemudian dilakukan pemeriksaan yang berikutnya,
para pihak dipersilakan duduk, terus hakim menyampaikan sesuai peraturan Mahkamah Agung nomor 1 2016 pasal 17 itu harus dilakukan yang namanya mediasi gitu. Oke. Ya. Nah, di dalam proses mediasi itu kami mengatakan karena mediasi itu sifatnya wajib ya, kemudian ditawarkan kepada penggugat dulu, mekanismenya kan begitu. Nah dari kami itu mengendaki mediatornya adalah Profesor Doktor ya Adi Sulistyo SHMH ya, Adi Sulistyo SHMH yang notabene adalah guru besar Fakultas Hukum Universitas 11 Maret. Kenapa kami menunjuk itu Prof. Adi? Karena selama ini kalau mediatornya itu dari pengadilan itu cenderungnya sekali dua kali pertemuan itu sudah dianggap deadlock begitu. Nah kita ingin ini lebih konstruktif dan tanpa berlama-lama ini gayung bersambut, tergugat 1, tergugat 2, tergugat 3 dan 4 ditanya, kayaknya sepertinya mereka sudah ketemu sebelum di persidangan hari ini, sudah bertemu. Ketika tergugat 1 menyatakan usulan mengambil mediator dari luar disetujui, maka tergugat 2, 3 dan 4 itu setuju dan akhirnya diskors lagi. Kenapa? Karena kebetulan pada saat itu sudah selesai duhur ya 12.15 tapi belum diberikan kesempatan sholat duhur, maka saya disuruh mengkonfirmasi kepada Profesor Adi Sulistiono apakah bersedia untuk menjadi mediator. Kan di dalam ruang sidang saya minta interupsi, minta waktu beberapa menit itu belum berhasil. Oleh karenanya dimintakan oleh majelis agar saya menelepon kembali dan itu diberikan waktu bersama Isoma 1 jam begitu. Nah, tetapi penunjukan mediator di luar pengadilan itu memiliki konsekuensi. Apa itu konsekuensinya? Yang pertama, segala pembiayaan yang timbul itu wajib ditanggung oleh para pihak. Kebetulan kami yang mengusul dan kami mengatakan kalau sesuai dengan klausulanya tentu ini kewajiban itu dibebankan kepada penggugat dan tergugat. Kebetulan penggugat 1, tergugatnya 4. Yang disepakati begitu. Terus saya keluar menunggu Isoma, bersamaan itu juga kita telepon dan ternyata Prof. Adi sangat berapresiasi sekali ketika ditunjuk. Saya mengatakan, Prof, kita tunjuk karena biasanya kita memakai mediatornya pengadilan, tetapi itu tidak efektif, kita tunjuk Prof. Adi. Oh ya silahkan gitu. Nah, terus ya sudah, hampir kami istirahatnya 1 jam, mendekati pukul 13 kami masuk ke ruang sidang menunggu hakim kira-kira ada 10 barangkali sampai 15 menit, barulah sidang yang tadinya diskors itu dimulai kembali gitu. Terus mereka kembali menawarkan bahwa ini dari penggugat sudah bisa menghubungi dan bersedia itu. Nah, terus kemudian tergugat 1, 2, 3 dan 4 juga setuju begitu ya. Nah, akhirnya dibuatkanlah berita acara penetapan yang menunjuk mediator Guru Besar Fakultas Hukum Universitas 11 Maret Profesor Adi Sulistiono sebagai mediator dan disepakati sidang pertamanya mediator itu adalah hari Rabu tanggal 30 April 2025 pukul 10 pagi ya. Tanggal berapa tadi? Tanggal 30 April Iya. hari Rabu ya, 30 April itu hari Rabu dan disepakati pukul 10. Tetapi kami mensyaratkan ya bahwa sesuai bunyi pasal 17 maka itu yang bersangkutan harus hadir. Jadi dalam hal ini pemberi kuasa dari P, saya pribadi itu Muhammad Taufik, tergugat 1 selaku Joko Widodo, tergugat 2 adalah Ketua Komisi Pemilihan Umum, tergugat 3 adalah Kepala SMA 6 dan tergugat 4 Rektor. Itu semua sepakat begitu, sepakat di tanggal itu. Dan yang perlu saya tambahkan informasinya, penggugat prinsipal yang tidak hadir Joko Widodo sama Rektor UGM ya, yang lainnya tergugat 2, 3 dan penggugat itu hadir prinsipalnya. Begitu Bang Refli. Ini menarik ya, ketika pihak Jokowi justru juga menghendaki mediator dari pihak luar.
Ya. Dan kemudian diiyakan. Ya. Karena ternyata saya baru tahu setelah membaca media ketika datang justru pihak Jokowi yang pertama kali menawarkan mediasi kepada diwawancara wartawan, justru pihak Jokowi yang meminta sidang pertama itu harus mediasi begitu. Kayak kita taunya setelah keluar sidang, makanya ketika kami menyampaikan mediator, mereka tiba-tiba semua setuju begitu Bang Refli. Jadi ada prolognya sebelumnya begitu. Ini artinya Dr. Taufik terjebak pada permainan kubu tergugat atau gimana ini? Kenapa? Dr. Taufik terjebak pada permainan kubu tergugat atau gimana? Atau masuk kandang mereka? Suaranya putus-putus Bang Refli. Apakah ini berarti Pak Dr. Taufik masuk kandang mereka? Masuk kandang mereka? Halo? Halo? Ya, sudah. Ya. Sudah tersambung kembali. Tadi putus itu. Oke, Ya, apakah berarti Dr. Taufik masuk kandang mereka yang mereka siapkan sehingga mengusulkan mediator dari pihak luar pengadilan itu justru sesuatu yang mereka harapkan, terutama tergugat satu? Sepertinya bukan ya, itu justru sebuah kejutan karena awalnya ketika saya menjodorkan Prof. Adi, mereka itu menanyakan ini membawa konsekuensi karena mereka tadinya menolak karena waktunya kan efisien harus 30 hari. Nah sementara hari ini belum bisa dipastikan baik oleh penggugat 1 maupun oleh penggugat 2, 3, dan 4, tapi bahasanya sama termasuk ketua majelis mengatakan karena usulan mediator ini dari penggugat apakah bisa menggaransi bahwa Prof. Adi bersedia. Awalnya begitu, memang susah dikomunikasikan ya, tapi begitu kita telepon di sela-sela waktu antara pukul 12:04 sampai dengan pukul 12:50 ternyata kami berhasil menghubungi dan Prof. Adi mengatakan setuju, dan ada latar belakang tersendiri kenapa saya menunjuk Prof. Adi. Yang pertama, beliau itu dulu ketua PDIH, program dokter ilmu hukum, di mana dulu saya menyelesaikan kuliah ya, dan beliau salah satu dosen penguji saya disertasi S3 saya. Dan kebetulan iya juga penguji disertasinya dari Dr. JB Irfan. Begitu Bang Refli. Jadi ada inside story-nya gitu. Ada inside story dan tidak dengan tiba-tiba kita masuk jebakan. Enggak, karena tidak ada gambaran sebelumnya. Justru yang ditawarkan mereka itu mediator dalam. Kalau dari luar kan susah. Juga mungkin faktor biaya. Tapi kami berseloroh. Masa sekelas Pak Jokowi menghitung biaya? Saya bilang begitu Bang Refli. Ya. Oke. Tapi apa yang Anda harapkan dengan menunjuk mediator pihak luar ya, Profesor Adi tadi? Oke. Nah, harapan saya ini ada sesuatu yang berbeda, ada something different, karena kami sebagai advokat ini pengalaman ketika menggunakan mediator hakim itu naga-naganya arahnya ini seperti robot aja, sidang mediator sekali 2 kali begitu deadlock begitu ya, deadlock. Nah, tetapi kalau mediatornya ini seorang guru besar, saya meyakini barangkali ada suasana di ruang mediasi ini tidak seperti sedang diadili begitu. Tetapi jangan lupa meskipun kami menggunakan mediator luar ya, meskipun kami menggunakan mediator luar begitu Bang Refli, kami tetap tidak lepas dari substansi. Apa substansinya? Jokowi harus hadir secara pribadi di ruang mediasi, tidak bisa diwakilkan. Itu kata kunci dan harga mati itu. Jadi bukan hanya NKRI yang harga mati, Taufik pun juga punya harga mati. Kalau yang datang misal misal Jokowi datang tapi Rektor UGM tidak datang gimana? Ya kan pasti diulang lagi begitu kan. Kalau namanya mediasi ini kan yang hadir harus in person, harus pihak yang berkepentingan secara langsung gitu, harus prinsipal. Jadi empat itu yang harus hadir ya, Jokowi, Ova Emilia, Kepala Sekolah SMA 6 dan Ketua KPU Surakarta. Betul. Iya, benar. Oke. Dan mediasi itu apa yang mau dimediasikan? Kan ini kan jelas soal terkait dengan gugatan soal ijazah SMA dan ijazah S1. Apa yang mau dimediasikan? Paling kan Pak Taufik cuma minta perlihatkan yang asli kan?
Iya, kita minta perhatian yang asli, tapi kami kan tentu melalui sebuah mekanisme, bukan saya yang melihat. Harus ada lembaga otoritas yang meyakini jasa itu memang asli. Itu salah satu klausul yang saya yakin juga pertama belum tentu Pak Jokowi itu hadir di ruang mediasi, itu yang pertama. Yang kedua, klausul yang kami cantumkan, karena tadi pihak tergugat juga meminta, kita akan lihat klausul apa yang dicantumkan oleh para penggugat dan nanti akan kita sampaikan pada prinsipal kami masing-masing apakah menyetujui draft mediasi termasuk persyaratan yang disampaikan oleh penggugat. Karena kami itu harga mati adalah gugatan itu, substansinya ada di petitumnya, di petisi kita, di gugatan kita, di klaim kita itu bahwa mereka harus menunjukkan ijazah asli dengan standar undang-undang pendidikan dan standar yang memang diakui oleh otoritas, itu ijazah itu asli, begitu Bang Refli. Jadi nggak cuman kita ditunjukkan sebagaimana wartawan ditunjukkan, tapi nggak boleh bawa kamera, nggak boleh merekam, nggak boleh bawa HP, bukan begitu. Namanya pengadilan kan titik temu. Jadi dalam misalnya ya, dalam mediasi itu ditunjukkan ijazah aslinya, baik S1 maupun SMA. Iya. Berarti di dalam mediasi itu sudah bisa memanggil para ahli atau gimana? Iya, dia di dalam mediasi itu sudah memanggil para ahli, begitu. Iya. Dan itu kan tidak mudah untuk seorang seperti Jokowi. Dan tadi juga kami singgung, Jokowi itu kenapa ya pergi ke luar negerinya, mantan presiden kok perginya dengan menteri, apa nggak jatuh wibawanya, lebih terhormat datang ke persidangan. Kami sampaikan begitu tadi di ruang sidang. Oke, karena persidangan separuh wajib, kalau itu sunnah ya. Sunnah. Itu sunnah muakat. Sudah ada yang lain yang mewakili. Iya. Pak Taufik boleh bertanya? Ada teman saya mau bertanya. Oh ya. Oh, boleh silakan. Pak Taufik, kebenaran saya juga sedang buka nih syarat-syarat ijazah asli, misalnya legalitas, nomor seri, kualitas cetakan, tanda tangan, cap resmi. Nah, itu kalau seperti itu saja kan itu maksudnya penampakan fisik. Kalau uji itu kan kita juga ada misalnya pengujian usia kertas, itu kan misalnya uji karbon dan sebagainya. Itu perlu tenaga ahli juga. Apakah itu akan dilakukan juga? Ya, itu harus dilakukan juga. Kita kan bukan seperti anak kecil dikasih kue mereknya Mari Regal terus kita percaya itu Mari Regal. Kan mesti diteliti dulu, benar gak itu ijazahnya, tahun keluarnya bersesuaian gak dengan standar ijazah yang pernah diterbitkan. Berarti harus dipinjam ya Pak ya ijazahnya itu supaya bisa diuji yang tadi, yang lebih detail tadi. Iya betul, termasuk SMA-nya. Kan dia SMA-nya berbeda. Sampai hari ini itu tidak pernah ada satupun yang pernah melihat ijazah SMA-nya. SMA-nya padahal yang kami tahu, pembanding yang kami miliki, yang akan kami keluarkan kalau nanti ternyata itu deadlock, itu kita punya ijazah itu berbunyi sekolah menengah persiapan pembangunan. Nggak ada kata-kata sekolah menengah atas 6, begitu nggak ada itu. Jadi kami meyakini ini tidak seperti yang dibayangkan orang makan siang gratis asal tunjukkan selesai, enggak. Iya, kita betul. Standar ilmu forensik dan sebagainya harus dipakai juga, begitu. Iya. Terima kasih Pak Taufik. Pak Taufik, apalagi yang ingin disampaikan sebagai closing statement? Rupanya ada azan, silakan. Terima kasih ya. Ini satu persidangan menarik karena tadi beberapa televisi juga menyiarkan secara live. Di Solo baru sekali ini sidang perdata live begitu. Saya ingin mengatakan, kalaupun mediasi kami tidak akan pernah menggadaikan idealisme. Kalaupun mediasi kami tidak akan tunduk kepada kemauan orang per orang. Ibaratnya mediasi kan kami dikeroyok 1/4 kan begitu. Nah, kami tetap akan konsisten karena misi kami ini adalah pengadilan itu tempat yang paling terhormat untuk mengaji kesahihan, pengadilan tempat yang paling sakral untuk mengatakan seseorang itu jujur atau tidak jujur. Oleh karena itu ijazah yang diuji itu harus oleh orang yang memiliki kompetensi. Bahkan kalau perlu, kalau diizinkan ya tentu Bang Rismon Sianipar salah satunya yang saya pakai untuk menguji, atau Roy Suryo begitu Bang Refli. Jadi jangan berpikiran mediasi itu kita pengen damai, karena memang hukum acara persidangan perdata harus dilalui dengan mediasi, begitu Bang Refli. Oke, jadi mediasi itu semacam prosedur, tapi substansinya adalah konfirmasi, klarifikasi, verifikasi terhadap ijazah asli itu ya.
Exactly, betul. Oke, Pak Taufik, terima kasih banyak ya. Salam buat teman-teman. Mudah-mudahan lancar Ya, tanggal 30 salam juga. nanti. Oke, amin. Dan amin. tolong Ya. dijaga Profesor Adinya jangan sampai kemudian masuk angin. Iya, betul. Tapi saya tetap konsisten, titip salam saya buat follower RH Channel. Saya tidak akan menggadaikan idealisme, saya tidak akan jatuh hanya karena bersedia mediasi begitu.